Swastiastu. Saya Yuda, selaku moderator pada presentasi kali ini, ingin memperkenalkan diri bahwa kami dari kelompok 14 dengan materi standar praktik profesi audit internal dan kode etik yang beranggotakan saya, Iputu Agus Wahyu Kusuma Yuda, absen 4, dan teman saya, Dewo Ayu Alpina Widaningrum, absen 8. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kali ini, dan juga tidak lupa saya ucapkan pada Bapak dosen pengampu, Pak Iketut Sunarwijaya, SE, MSI, AKCA yang sudah hadir. Baik, kami lanjutkan ke materi. Adapun subbab dari materi kami, yang pertama yaitu kode etik audit internal, sub kedua standar praktik profesi audit internal, sub ketiga standar atribut audit internal, dan sub keempat standar kinerja audit internal. Adapun sub yang pertama yaitu kode etik audit internal. Nah, sebagai suatu profesi, audit internal telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya, yaitu The Institute of Internal Auditor yang disingkat IIA. Nah, asosiasi inilah yang berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal yang menjadi anggotanya. Kode etik termasuk salah satu mandatory guidance dalam International Professional Practice Framework IIA. Nah, prinsip dasar, definisi, dan standar audit internal merupakan mandatory guidance lainnya. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Nah, tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Terdapat dua komponen pokok dalam kode etik IIA, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip relevan bagi profesi dan praktik audit internal, dan yang kedua, aturan perilaku yang menjelaskan norma dan perilaku yang diharapkan dari para auditor internal. Baik, yang pertama, prinsip. Auditor diharapkan berperilaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, integritas akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Yang kedua, auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Nah, auditor internal menilai secara seimbang atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam memutuskan. Yang ketiga, auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Dan yang keempat, auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas audit internal. Bagian kedua yaitu aturan perilaku. Dalam aturan perilaku ini yang pertama ada integritas. Nah, dalam integritas, auditor internal harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Kemudian harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum atau profesi. Dan yang ketiga, tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mengkreditkan profesi audit internal atau organisasi. Dan yang terakhir, harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Yang kedua ada objektivitas. Dalam objektivitas ini, auditor internal tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian secara adil, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi. Kemudian tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya. Kemudian harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan keuangan atas kegiatan yang direview. Yang ketiga ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini auditor harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas.
Kedua, tidak boleh menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. Nah, yang keempat ada kompetensi. Nah, dalam kompetensi ini, auditor internal hanya terlibat dalam pemberian layanan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya. Nah, harus memberikan layanan audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal dan harus senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas, dan kualitas layanannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, kode etik auditor internal pemerintah Indonesia. Nah, auditor di Indonesia memiliki kode etik tersendiri yang dibuat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Nah, pada dasarnya, kode etik tersebut mengambil konsep kode etik IIA. Nah, AAIPI ini menambah 4 prinsip etika IIA dengan 2 prinsip lagi, yaitu accountable dan perilaku profesional. Nah, selain itu, ada juga pengaturan tentang yang pertama, aturan perilaku dalam organisasi, kedua, hubungan sesama auditor, ketiga, hubungan auditor dengan auditan, keempat, larangan, kemudian pelanggaran, dan sanksi atas pelanggaran. Baik, teman-teman, kita sudah memasuki sub yang kedua, yaitu standar praktik profesi audit internal. Nah, sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Standar profesi audit internal ini merupakan awal dari serangkaian pedoman praktik audit internal yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi auditor internal yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. Nah, adapun standar profesi audit internal terdiri atas standar atribut dan standar kinerja. Yang pertama, standar atribut ini berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Yang kedua, standar kinerja ini menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Nah, standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar audit, standar atribut, dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal. Baik, materi selanjutnya yaitu standar atribut audit internal. Yang pertama, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Yang kedua, independensi dan objektivitas. Fungsi audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, independensi organisasi. Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawab. Independensi akan meningkatkan jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Yang keempat, objektivitas auditor internal. Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak, dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Yang kelima, kendala terhadap prinsip independensi dan objektivitas. Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Yang keenam, keahlian dan kecermatan profesional. Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Yang ketujuh, keahlian. Fungsi audit internal secara kolektif harus dimiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Yang kedelapan, kecermatan profesional. Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang pruden dan kompeten. Yang kesembilan, pengembangan profesional yang berkelanjutan. Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Yang ke-10, program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit internal. Penanggung jawab fungsi audit internal
harus mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus-menerus memonitor efektivitasnya. Yang ke-11, penilaian terhadap program jaminan dan peningkatan kualitas. Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses yang memonitor dan menilai efektivitas program jaminan dan peningkatan kualitas secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup penilaian internal maupun eksternal. Yang ke-12, pelaporan program jaminan dan peningkatan kualitas. Penanggung jawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil review dari pihak internal, eksternal, kepada pimpinan dan Dewan Pengawas organisasi. Pernyataan kesesuaian dengan SPAI. Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya dilaksanakan sesuai dengan SPAI. Yang ke-14, pengungkapan atas ketidakpatuhan. Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap SPAI dan kode etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada pimpinan dan Dewan Pengawas organisasi. Materi selanjutnya yaitu standar kinerja audit internal. Yang pertama, pengelolaan fungsi audit internal. Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien. Yang kedua, penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal. Yang ketiga, komunikasi dan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan Dewan Pengawas organisasi untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber daya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal. Yang keenam, penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit. Yang ketujuh, laporan kepada pimpinan dan Dewan Pengawas. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan, rencana, dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Yang kedelapan, lingkup penugasan. Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance. Yang kesembilan, pengelolaan risiko. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko. Yang ke-10 yaitu pengendalian. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. Yang ke-11, proses governance. Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan. Yang ke-12, auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, dan waktu, dan alokasi sumber daya. Yang ke-13, sasaran dan penugasan. Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan. Yang ke-14, ruang lingkup penugasan. Agar sesuai penugasan tercapai, maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai. Yang ke-15, alokasi sumber daya penugasan. Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Yang ke-16, program kerja penugasan. Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasi program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Yang ke-17, pelaksanaan penugasan.
Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan. Yang ke-18, mengidentifikasi informasi. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. Yang ke-19, analisis dan evaluasi. Auditor internal harus mendasar kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. Yang ke-20, dokumentasi informasi. Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. Supervisi penugasan. Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatkannya kemampuan staf. 22. Komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat waktu. 23. Kriteria komunikasi. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. 24. Kualitas komunikasi. Komunikasi yang disampaikan, baik tertulis maupun lisan, harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 25. Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan standar yang tidak dipatuhi, alasan ketidakpatuhan, dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan. 26. Diseminasi hasil-hasil penugasan. Penanggung jawab hasil audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak. 27. Pemantauan tindak lanjut. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. 28. Penyusunan prosedur tindak lanjut. Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif. Yang ke-29, resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggung jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Baik, terima kasih Alvina sudah menjelaskan materi sub ketiga dan sub keempat tadi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Nah, menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang membantu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Nah, kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Auditor di Indonesia memiliki kode etik tersendiri yang dibuat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Nah, pada dasarnya, kode etik tersebut mengambil konsep kode etik IIA. Nah, AAPI ini menambah 4 prinsip etika IIA dengan 2 prinsip lagi, yaitu akuntabel dan perilaku profesional. Nah, sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan standar profesi audit internal. Nah, standar profesi audit internal ini merupakan awal dari serangkaian pedoman praktik audit internal yang diharapkan menjadi suatu sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 14. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilakan.
Dan kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi.